Inilah dewa terlicik di dunia, bahkan dewa ini dibenci oleh banyak dewa lainnya. Jika kalian bertanya, siapa sih dewa yang kelewat cerdas bahkan licik? Inilah jawabannya. Nama dewa ini adalah Loki. Loki merupakan dewa dari mitologi Nordik. Ia adalah dewa penipu dan kebohongan dalam mitologi Nordik. Ia seringkali menjadi penyebab berbagai masalah dan konflik di antara dewa-dewa Nordik. Sebelum kita membahas lebih lanjut, seperti biasa selamat datang di Unbusipedia, channel YouTube yang membahas berbagai topik menarik seputar mitologi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Dewa Loki, siapakah dia sebenarnya? Mengapa dia sering membuat masalah bagi dewa-dewa lain? Dan bagaimana perannya dalam pertarungan Ragnarok, yang merupakan perang kehancuran dunia? Yuk kita bahas. Loki adalah dewa penipu, kebohongan, dan tipu daya dalam mitologi Nordik. Loki merupakan anak dari Farbauti yang merupakan raksasa, dan ibunya adalah Laufey, yang dipercaya sebagai dewi. Loki terlahir dengan tubuh kecil, yang membuat orang tuanya kecewa. Dia kemudian diadopsi oleh Odin karena perjanjian darah yang dibuat Odin dengan kedua orang tua Loki, dan menjadikannya sebagai saudara angkat. Loki seringkali menjadi penyebab berbagai masalah dan konflik di antara dewa-dewa Nordik. Namun, dia juga memiliki sisi baik yang kadang-kadang membantu dewa-dewa lain. Loki memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk dan penampilannya, dan dalam banyak cerita, ia muncul dalam berbagai wujud. Loki juga memiliki hubungan yang rumit dengan dewa-dewa lain, terutama dengan Odin dan Thor. Loki bukanlah dewa yang bisa dipercaya, tetapi juga bukanlah dewa yang bisa diabaikan. Dia adalah sosok yang penuh misteri dan kejutan, yang selalu menantang batas-batas antara yang baik dan yang jahat. Salah satu kisah yang paling terkenal tentang Loki adalah bagaimana dia terlibat dalam penciptaan palu Thor, Mjolnir. Palu ini adalah senjata paling kuat di antara dewa-dewa Nordik, yang dapat menghancurkan apapun yang dituju dan selalu kembali ke tangan Thor. Namun, palu ini sebenarnya tidak sempurna, karena gagangnya lebih pendek dari yang seharusnya. Siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Tentu saja, Loki. Kisah ini dimulai ketika Loki memotong rambut Sif, istri Thor, sebagai lelucon. Thor sangat marah dan mengancam akan membunuh Loki jika dia tidak mengembalikan rambut Sif. Loki pun berjanji akan mencari rambut baru yang lebih indah dari sebelumnya. Dia pergi ke Svartalfheim, dunia para kurcaci, dan menemui dua kurcaci bersaudara, Brokkr dan Eitri. Dia meminta mereka untuk membuat rambut emas untuk Sif, dan juga 3 hadiah lainnya untuk dewa-dewa Nordik. Loki bertaruh jika mereka tidak akan pernah bisa membuat sesuatu yang spektakuler. Jika dia kalah, dia akan memberikan kepalanya kepada mereka. Brokkr dan Eitri menerima tantangan itu, dan mulai bekerja di bengkel mereka. Mereka membuat rambut emas untuk Sif, cincin emas yang dapat menghasilkan 8 cincin lain setiap 9 hari untuk Odin, dan kapal yang dapat berlayar di darat dan laut serta dapat dilipat menjadi kantong untuk Freyr. Ketika mereka hendak membuat palu untuk Thor, Loki berubah menjadi lalat dan menggigit hidung Brokkr, yang sedang meniupkan api ke tungku. Brokkr terganggu, dan mengurangi tekanan api. Akibatnya, gagang palu menjadi lebih pendek dari yang diharapkan. Loki mengambil keempat benda itu dan kembali ke Asgard. Dia memberikan rambut emas kepada Sif, yang membuat Thor senang. Dia memberikan cincin emas kepada Odin, yang mengakuinya sebagai benda yang luar biasa. Dia memberikan kapal kepada Freyr, yang sangat gembira. Dan terakhir, dia memberikan palu kepada Thor, dan mengatakan bahwa palu itu dapat menghancurkan apapun, tidak akan pernah hilang, dan dapat dikendalikan dengan sarung tangan besi. Thor sangat senang dengan palu itu, dan tidak peduli dengan gagangnya yang pendek. Brokkr dan Eitri datang ke Asgard, dan menuntut kepala Loki sebagai taruhan. Loki mengatakan bahwa mereka boleh mengambil kepalanya, tetapi tidak boleh menyentuh lehernya. Para dewa setuju dengan hal ini, dan mencoba untuk memotong kepala Loki. Namun, mereka tidak berhasil, karena leher Loki tidak terpisah dari kepalanya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menjahit bibir Loki dengan benang besi, agar dia tidak bisa berbicara lagi. Pada suatu ketika, Loki berulah lagi, dan kali ini ia menyebabkan terjadinya perang terdahsyat dari mitologi Nordik, yaitu Ragnarok. Ragnarok adalah peristiwa kiamat dalam mitologi Nordik, yang akan mengakhiri dunia dan segala isinya. Pada awalnya peperangan ini dipicu karena kematian Balder, dewa cahaya, yang dibunuh oleh saudaranya Hod, dewa buta, dengan bantuan Loki. Loki, yang merasa tersingkir oleh dewa-dewa lain, memihak kepada para raksasa dan musuh-musuh para dewa. Dia membebaskan Fenrir, serigala raksasa yang merupakan anaknya, dan Jormungandr, ular raksasa yang juga merupakan anaknya. Pertempuran besar pun terjadi di dataran Vigrid, di mana para dewa dan raksasa saling bertempur.
Banyak dewa dan raksasa yang gugur dalam pertempuran ini, termasuk Odin, Thor, Freyr, Heimdall, Tyr, dan Loki sendiri. Odin dibunuh oleh Fenrir, yang kemudian dibunuh oleh Vidar, anak Odin. Thor membunuh Jormungandr, tetapi juga mati karena racunnya. Freyr dibunuh oleh Surtur, yang kemudian membakar seluruh dunia dengan pedangnya yang menyala-nyala. Heimdall dan Loki saling membunuh satu sama lain. Hanya sedikit yang selamat dari bencana ini, seperti dua manusia bernama Liv dan Lifthrasir, yang akan menghuni dunia yang baru. Dari kisah-kisah Loki yang telah kita bahas, kita dapat melihat bahwa dia adalah dewa yang penuh kontradiksi. Dia adalah dewa yang cerdas, kreatif, dan berani, tetapi juga licik, penipu, dan pengkhianat. Dia adalah dewa yang dapat menjadi teman atau musuh bagi dewa-dewa lain, tergantung pada situasi dan kepentingannya. Dia adalah dewa yang memiliki peran penting dalam penciptaan dan penghancuran dunia. Dia adalah dewa yang tidak bisa diprediksi, dan selalu mengejutkan kita dengan tindakan-tindakannya. Demikianlah video kita kali ini tentang Loki. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.